ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, Anda bisa ajukan pertanyaannya melalui telepon di 02314882281 dan pertanyaan melalui pesan singkat bisa Anda kirimkan ke nomor 0852 10 943 943. Tentang tema yang diangkat pada pertemuan malam hari ini sangat menarik dan saya agak flashback gitu dengan mungkin sebagian teman-teman yang bersemangat dengan agamanya yang kemudian dengan saking semangatnya mereka terhadap Islam, terhadap penerapan metode-metode yang disyariatkan ya, tapi kadang kita bisa katakan mereka kebablasan atau gimana gitu ya, entah kenapa gitu ya, dalam menyikapi saudaranya seiman gitu dalam menyikapi saudaranya seiman yang dimana saudara seiman yang lainnya itu misalnya ada hubungan interaksi dengan orang-orang non muslim atau mereka katakan terlalu bermudah-mudahan dalam hal-hal yang menurut mereka itu bisa fatal, artinya bisa mengeluarkan seseorang dari Islam gitu ya, sehingga sebagian dari mereka itu menilai bahwa ya saudara seimannya ini telah kafir tanpa sadar gitu. Nah, sebenarnya bagaimana hubungan kita dengan sama manusia dalam hal ini, misalnya orang-orang non muslim, kita mungkin bukan berarti loyal tapi juga kita menjaga muamalah dengan mereka, tetapi di sisi lain ada saudara-saudara kita yang kemudian mengklaim bahwa kita sudah keluar dari Islam gitu secara tidak sadar. Bagaimana syariat Islam memandang akan adanya fenomena seperti ini? Apakah sunnatullah memang ada sebagian kelompok yang bermudah-mudahan gitu ya dalam mengeluarkan saudaranya dari Islam dengan tanda kutip, atau bagaimana solusi yang terbaiknya, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'd. Yang pertama di sini yang harus perlu dijadikan oleh kita perhatian ya, bahwa seorang muslim ya tidaklah di situ serta-merta dengan begitu saja bisa dikeluarkan ya dari keislamannya oleh sembarang orang. Ya. Tanpa di sana juga ada sebab-sebab yang jelas, yang terang benderang. Ya. Jadi di situ harus berhati-hati di dalam bab ini ya. Karena ketika seseorang ya di situ langsung memvonis misalnya ya saudaranya, saudara muslim yang lainnya ya, dengan di situ kekufuran ya, ya menyatakan itu kafir, padahal ya belum tentu kan gitu ya bahwasanya saudaranya itu berbuat sesuatu yang sampai mengeluarkan dari agama. Maka itu akan bisa berbalik nanti kepada dirinya. Ya, artinya di situ bahwa ucapannya ya ataupun vonisnya itu bisa saja nanti akan menjadi bumerang bagi dirinya. Ya. Jadi itu harus hati-hati ya. Karena mengeluarkan seseorang muslim ya dari keislamannya ini atau menyatakannya sebagai orang yang sudah kafir ini ya banyak sekali berat ya konsekuensinya. Ya banyak hal di situ nanti yang akan terkait dengannya. Ya dari mulai nanti masalah warisannya, itu kan. Bagaimana nanti kalau misalkan dia sudah punya istri, bagaimana nanti dengan istrinya yang muslim, ya. Bagaimana nanti kaitan dengan dia, bagaimana penguburannya kalau dia mati, ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi banyak hal nanti yang terkait dengan hukum seperti itu. Ya, oleh karena itu tidak sembarang orang juga dalam ini memvonis ya
bahwa si A atau si B itu sudah menjadi kafir. Ya, kecuali di situ para ulama yang memang ya berkompeten di dalamnya, ya dari kalangan para ulama mujtahid yang mereka di situ memiliki kedalaman ilmu ataupun keluasan ilmu, dan mereka adalah orang-orang yang sangat warok dan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan amanah dalam ilmu mereka. Itu. Jadi tidak di situ oleh seperti kita, bahkan seorang penuntut ilmu pun ya, apalagi baru ya menuntut ilmu, ya, jangan di situ coba-coba untuk memasuki wilayah tersebut. Oke. Ya, itu pertama. Kemudian hal yang lainnya ya terkait dengan masalah muamalah terhadap manusia. Ya, kita dapati di situ bahwa Nabi SAW kan sudah memberikan contoh dan teladan kepada kita terkait dengan bagaimana ya bermuamalah kepada manusia. Ya, apakah itu kawan, lawan, ya, apakah itu dia muslim atau non muslim. Ya kan? Jadi dari situlah kemudian nanti kita akan mengetahui batasan-batasannya. Nah, tetapi secara umum Nabi SAW telah memerintahkan kepada kita untuk di situ mempergauli manusia itu dengan ya pergaulan yang baik. Itu umum ya. Ketika beliau mengatakan kepada ketika beliau menasihati ya salah seorang dari sahabat beliau, ya, beliau SAW mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun dan kapanpun kamu berada, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamuha, dan iringilah keburukan itu dengan kebaikan yang akan bisa menghapus keburukan tersebut, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Ya. Jadi di situ kita dapati ini kaidah umumnya ya, bahwa kita itu harus menampakkan akhlak yang mulia dan baik itu kepada siapapun, ya, kepada manusia, ya, siapapun itu, baik itu muslim ya ataupun itu non muslim. Jangan karena kita di situ ya berjumpa ataupun bertemu dengan orang non muslim, kemudian kita ya mempergaulinya dengan semena-mena ya, atau di situ dengan misalnya melakukan perbuatan yang buruk terhadapnya. Ya. Nah, cuma di sana memang ada batasan-batasannya. Ya kan? Jadi kita di situ tetap diperintahkan untuk berbuat kebaikan. Kita di situ diperintahkan berbuat keadilan kepada ya orang non muslim sekalipun, ya, dengan catatan selama di situ ya mereka tidak memerangi kita. Ya. Tidak mengusir kita gitu kan dari kampung halaman kita ya. Nah, itu artinya ketika mereka tidak dalam keadaan istilahnya sebagai ya orang yang memposisikan sebagai mengumandangkan perang ya terhadap kita gitu kan. Itu catatannya. Jadi kalau misalkan dalam kehidupan yang artinya dalam suasana yang tidak ada perang ya, damai begitu kan. Ya. Maka di situ ya tadi itu ya, kita tetap di situ diperintahkan untuk berbuat kebaikan, dan itu maksudnya berbuat kebaikan dan berbuat adil ya kepada mereka ya, sebagai bukti ya bahwa kita itu memang tetap disuruh ya menampakkan akhlak yang mulia ya kan, mempergauli setiap manusia itu dengan baik. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ini di antaranya ya, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum ya min diyarikum ya antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ya. Jadi Allah tidak melarang ya, tidak melarang kepada kalian untuk berbuat kebaikan dan untuk di situ berbuat keadilan ya kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama. Ya, itu maksudnya memeranginya itu karena alasan agama ya. Dan tidak mengeluarkan atau mengusir kalian dari ya negeri ataupun kampung halaman kalian. Ya, jadi tetap di situ. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan sesungguhnya Allah menyukai ya orang-orang yang berbuat adil. Dan itu kita sudah dapati contohnya Nabi SAW ya, bagaimana ya beliau di situ tetap berlaku adil
ya kan, kepada siapapun, ya, termasuk bahkan kepada, ya, orang-orang yang bukan kepada orang muslim, ya, dalam ini apakah itu kepada orang musyrik atau kepada orang ahli kitab, ya kan. Jadi tetap, dan itu juga diikuti oleh para sahabat-sahabat beliau yang setelahnya. Ya, bagaimana di situ, ya, apa namanya, berlaku adil dan tetap berbuat baik kepada mereka, ya, selama mereka tidak memerangi. Ya, kalau kita dapati di situ orang-orang Yahudi, ya, gitu kan, yang saat itu, ya, istilahnya tentunya ya, hidup istilahnya di situ berdampingan dengan kaum muslimin di Madinah, ya kan. Karena ada beberapa titik perkampungan mereka, ya kan. Ada istilahnya di sana ada Bani Mustalik, ya, ada kemudian di sana ada Bani Quraidah misalnya, gitu kan. Ya, itu perkampungan-perkampungan orang-orang Yahudi. Nah, kita dapati bahwa selama mereka itu, ya, menjaga kedamaian dengan menghormati istilahnya perjanjian yang sudah terikat antara mereka dengan Rasulullah SAW ataupun kaum muslimin, maka nggak ada terjadi apa-apa, ya, terhadap mereka. Sampai di situ mereka kemudian, ya, melanggar dan melakukan, ya, satu makar yang jahat, ya, kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin, maka di situ mereka kemudian diusir dan diperangi, ya, karena perbuatan mereka, ya, gitu kan. Nah, jadi, tapi itu pun dikecualikan dari orang-orang Yahudi yang istilahnya apa namanya, tidak ikut serta, ya, gitu kan, di dalam makar, ya, dan rencana jahat mereka terhadap kaum muslimin itu. Jadi ketika istilahnya Bani Mustalik diusir, Bani Quraidah diusir, gitu kan. Nah, itu apa namanya, masih ada orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Ya, bahkan istilahnya di tengah-tengah istilahnya kaum muslimin, gitu kan. Tapi mereka tidak tinggal di perkampungan-perkampungan Yahudi tadi, ya, istilahnya tidak di apa namanya, ibaratnya di markas-markas mereka, gitu kan, perkampungan-perkampungan mereka. Jadi mereka hidupnya di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, bahkan kita dapati di situ ada di antara pelayan Nabi SAW itu seorang pemuda Yahudi yang akhirnya kemudian memang masuk Islam, ya, di saat dia menjelang wafatnya. Ya, jadi kita dapati itu Nabi tetap, ya, berlaku baik, berlaku adil ketika kedatangan misalnya kunjungan, ya, termasuk di situ kunjungan orang-orang ahli kitab dari kalangan Nasrani, ya, dari Yaman atau Najran, begitu, ya. Disambut, ya, istilahnya dipersilahkan dengan baik, disambut dengan baik, ya, bahkan diterima di situ di masjidnya beliau, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk walaupun istilahnya mereka kedatangan mereka untuk berdialog, gitu kan, gitu. Nah, jadi intinya itu kita dapati, ya, dan kebaikan akhlak Nabi SAW itu diakui sejak dahulu, ya, ketika beliau di situ masih di Mekah, ya, begitu kan, sebelum beliau hijrah ke Madinah, ya, bahkan itu diakui oleh orang-orang, ya, orang-orang musyrikin, ya, termasuk saat itu adalah Abu Sufyan sebelum masuk Islamnya, ya, pada saat istilahnya di apa namanya, dimintai, ya, istilahnya penjelasan, ya, oleh Heraklius, ya, Raja Romawi saat itu tentang sosok, ya, istilahnya di situ orang yang disebut-sebut sebagai nabi, ya, gitu kan. Itu kan Heraklius kan menanyakan apa di situ yang dia ajarkan, ya, gitu kan, apa yang dia di situ sampaikan. Maka apa namanya, Abu Sufyan saat itu, ya, menjelaskan apa adanya dengan jujur, begitu kan, ya, apa yang dilakukan dan apa yang diperintahkannya, gitu kan. Banyak sekali kebaikan-kebaikan, ya, apa namanya, memerintahkan untuk beribadah kepada Allah semata, kemudian menyambung silaturahim, ya, menolong orang yang kesusahan, dan seterusnya, ya, itu sampai di situ beliau dipercaya, diamanahi, gitu kan, harta orang-orang musyrik, ya, orang-orang sebagian orang-orang musyrikin mempercayakan harta mereka dititipkan kepada Nabi SAW, ya, itu menunjukkan apa? Kebaikan akhlak beliau, ya. Jadi bagaimana di situ beliau, ya, mempergauli dengan baik manusia siapapun itu,
Ya, dengan catatan tadi selama tidak memerangi. Ya, oleh karena itu di situ bahwa jangan sampai kita terburu-buru ya istilahnya mengecap ataupun memvonis bahwa saudara kita itu sudah keluar dari Islam karena dia terlihat nampak istilahnya berinteraksi gitu kan dengan orang-orang non-muslim. Ya. Padahal mungkin ya memang itu adalah interaksi yang biasa dalam muamalah duniawi misalnya yang tidak ada kaitannya dengan urusan agama misalnya. Ya kan? Jadi itu harus hati-hati, dan kalaupun misalnya di situ saudara kita tersebut udah mulai nampak ada interaksi yang kebablasannya, ya tidak hanya dalam urusan duniawi tapi juga misalnya ya urusan yang lain, ya urusan yang bersifat agama misalkan gitu ya, yang khawatir ya terseret ya kepada istilahnya di situ mungkin mengikuti kepada agama mereka misalnya gitu kan, maka ya kita sebagai saudaranya mengingatkan dulu dong ya, memberi nasihat dulu gitu kan ya, hati-hati gitu kan ya, atau menanyakan dulu ya sebelumnya ya, sebelum kita di situ maksudnya mencari tahu dulu ya bagaimana sih sebenarnya kamu interaksi kamu dengan mereka orang non muslim itu seperti apa, sejauh mana ya kan, sebelum kita menetapkan vonis ya terhadap dirinya ya. Jadi intinya seperti itu ya, karena kita sebagai saudaranya tentu harus juga punya sifat ya kecemburuan lah gitu ya, jangan sampai dia terlalu dekat dengan orang-orang muslim tapi jauh dari saudara-saudaranya yang muslim ya, itu juga tentunya tidak baik, walaupun mungkin istilahnya dia bermuamalah dalam urusan yang bersifat duniawi sekalipun ya, tapi juga tetap harus melihat kepada batasan-batasan tadi ya, hendaknya di situ saudara-saudaranya yang sama muslim ya, itu yang harus lebih dia perhatikan ya, yang harus lebih banyak dia pergauli ya dalam hal ini ya, karena itu di satu sisi karena memang juga kita dapati bahwa ada satu kisah ya, seorang sahabat yang dalam hal ini beliau orang yang sudah tidak bisa melihat ya, atau boleh dibilang buta ya gitu kan, dimana beliau ini adalah seorang yang ditetapkan menjadi imam ya oleh istilahnya di situ ya kabilahnya lah gitu ya, oleh istilahnya di situ orang-orang di kabilahnya, di sukunya ya. Cuman di situ antara rumah dia dengan masjid yang tempat dia mengimami orang-orang itu ada di tengah-tengahnya itu ada semacam ya sungai lah kalau di kita, kalau di sana sebutnya wadi ya istilahnya di situ, yang kalau pas hujan datang ya itu airnya ya tinggi gitu ya istilahnya, sehingga dia tidak bisa nyebrang kalau pas hujan dan tidak bisa mengimami orang-orang di masjid tersebut. Ya, maka kemudian suatu saat ya Nabi dia datang kepada Nabi SAW ya, menyampaikan bukan mengadukan ya istilahnya, menyampaikan tentang hal tersebut, dan kemudian meminta agar Nabi SAW datang ke rumahnya ya untuk kemudian meminta kepada Nabi SAW sholat di rumahnya gitu kan. Sampai di situ ternyata waktu itu Nabi SAW datang bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, lalu kemudian Nabi SAW pun sholat ya di tempat yang diminta oleh sahabat tadi itu, sahabat yang buta tadi itu ya. Lalu ternyata di situ ya, padahal itu sholat sunnah ya, kemudian di situ sahabat tersebut bersama dengan Abu Bakar ya ikut bermakmum ya di belakang Nabi SAW. Nah, orang-orang yang ada di kampung yang ada masjidnya itu ya tahu, mendengar bahwa Nabi SAW datang ke rumah sahabat yang buta ini ya, mereka pun akhirnya terutama orang-orang yang kuat begitu ya untuk bisa nyebrang sungai gitu ya, atau menyeberangi genangan air itu ya, mereka datang ya. Lalu mereka menanyakan tentang ayahnya si orang buta itu, kemana dia, kok tidak kelihatan ya, nggak ada. Maka di situ mereka kemudian menuduh bahwa ayahnya si sahabat yang buta ini ya munafik ya begitu kan, karena dia bergaulnya sama mereka gitu kan. Maka Nabi SAW membantah dan membela ya gitu ya, bahwasanya intinya di situ jangan kalian menuduh begitu ya, karena dia sudah mempersaksikan ya kalimat tauhid gitu kan, 2 kalimat syahadat ya,
dari lubuk hatinya. Jadi adapun terkait dengan di situ mungkin dia bermuamalah dengan mereka, ya bisa jadi urusan-urusan duniawi gitu kan, sehingga di situ maksudnya jangan langsung mengambil prasangka yang buruk terhadap saudara sama muslim. Jadi itu intinya ya, kita bisa dapati bahwa Nabi SAW sendiri ya sudah memperingatkan agar berhati-hati dalam memvonis seorang muslim, ya, dikatakan munafik kah, dikatakan kafir kah, ya gitu ya. Nah, itu harus hati-hati, ya. Oke. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Itu lebih fokus ya penjelasan kepada masalah tauhidnya. Oke. Ya. Gitu ya, walaupun sebelumnya sudah menyinggung tentang keutamaan para ulama juga ya. Itu keutamaan ahlul ilmi ya. Tapi kita lihat di situ yang lebih panjangnya di sini beliau sangat intens ya, sangat istilahnya fokus dalam menjelaskan perihal keesaan Allah Subhanahu wa taala beribadah, bahwasanya dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dengan alasan-alasan dan dalil-dalil, baik itu secara nakli yaitu dari Al-Qur'an dan Sunnah ya, ataupun di situ secara akal dan logika yang sehat. Masya Allah. Ya. Itu saja yang mungkin itu akan paling tidak memberikan penguatan kepada kita ya, untuk menjadi orang-orang dalam barisan ahli tauhid kan gitu. Ya, dan kita nggak usah ragu-ragu ya dalam hal itu, dan kita harus yakin bahwasanya tauhidullah azza wa jalla, atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu ya akan bisa memberikan banyak kebaikan kepada kita ya, di dunia maupun di akhirat. Nah, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum atas ilmu yang telah disampaikan, dan kami juga ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan buat teman-teman pemirsa dan pendengar Radio Kita FM yang sudah mengikuti acara kami pada kesempatan malam hari ini. Dan saatnya saya Hafid dan juga Ustaz Arif Syarifuddin mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM Kita Radio.